Audrey's Chat Box. Hai guys, welcome back to Audrey's Chat Box. And di sini kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman baru, cerita, dan terutama yang paling penting kita bakal cerita-cerita tentang masalah remaja hari-hari ini. Dan tentunya di sini kita bakal sering undang tamu-tamu yang pastinya cocok banget buat tema-tema yang bakal kita obrolin. Contohnya kayak hari ini kita kedatangan Tante Desi Ilsanti. Ini ada aku loh di sini. Iya, Kak Beka. Aku selalu ada di sini pokoknya. Nah, jadi Tante Desi Ilsanti ini adalah seorang psikolog klinis, benar ya Tante ya? Benar, psikolog klinis. Psikolog klinis yang ya punya pasien biasanya gitu ya? ya? Kita sebutnya klien kalau psikolog. Oke. Karena Tante Desi ini psikolog, jadi pastinya bakal nyambung banget sama topik kita hari ini, yaitu efek dari pandemi terutama buat kita para remaja. Kita, ini termasuk aku loh Tante. Boleh. Oke. Nah, aku mau nanya nih Tante, kalau misalnya sekarang nih, jadi nambah nggak sih pasien Tante yang remaja ya terutama? Nah, mungkin sebenarnya banyak kali ya remaja yang ingin konseling gitu kalau kita sebutnya. Tapi juga kita ada kendala yang tadinya kita bisa menerima klien itu datang langsung kayak gini gitu ya, ngobrol. Karena penting banget untuk kita bisa ketemu orangnya langsung, kita ngobrol gitu kan, dia cerita. Sekarang ini kan jadi terbatas juga, bisanya hanya online. Sehingga kalau dibilang banyak, mungkin banyak yang mau, tapi tidak sebanyak itu juga yang benar-benar berani untuk datang. Gitu. Berani untuk datang. Kalau untuk online juga nggak semuanya nyaman secara online, karena beda banget kalau kita ngobrol kayak gini sekarang sama kalau kita pakai layar gitu kan. Di sini ngerasain ngobrol sama temen yang kalau ketemu langsung sama pakai layar gitu kan, cuman mukanya doang kelihatan. Terus ternyata kan kalau ngobrol tuh pasti ada gerak-gerik tangan dong, ada gerak tubuh. Ini tuh yang kelihatan cuman mukanya doang, tangannya nggak tahu lagi ngapain. Jadi pasti feel-nya kan beda ya. Beda banget. Kalau buat pasien-pasien atau klien tadi ya, klien remaja itu yang paling common tuh masalahnya apa? Biasanya urusannya sama pertemanan, sama sekolah, sama guru. Iya. Itu banyak ya Tante? Banyak, karena kan memang dunia mereka di situ, ya kan? Kayak Audrey kan bangun tidur, apa sekolah. Di sekolah urusannya ketemu teman. Di sekolah kan juga urusannya nggak hanya soal pelajaran itu aja gitu ya, ada ya itu tadi ya, pertemanan yang sesama perempuan, yang dengan lawan jenis, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, belum dengan guru ya. Udah gitu selain dari sosialnya juga pelajarannya, pasti ketemu dong, ketemu aku pelajarannya nggak suka gitu kan, yang ini aku suka, yang itu nggak mau, tapi kan kita nggak bisa pilih-pilih ya kan. Udah gitu, ini sebenarnya suka pelajaran tapi gurunya galak gitu kan, ada gurunya nggak asik gitu kan. Nah jadi permasalahannya seputar itu. Nah permasalahan teman-teman juga, misalnya nih kita nggak satu kelas, misalnya Audrey satu kelas ada berapa orang? Aku ada 21 kan ya kalau nggak salah. 21 itu belum tentu kita cocok semua kan. Yang ini rese gitu. Yang ini asik. Dulu nanti yang ini gosip lah segala macam. Jadi konflik-konflik dan juga permasalahan yang buat orang dewasa mungkin terkesan apaan sih, sepele banget. Tapi kan buat dunianya anak remaja, ya itu dunianya gitu. It's the world, it's their world gitu. Emang hidup gue di situ gitu. Jadi memang penting adanya gitu sih. Nah, kalau misalnya masalah untuk ini sendiri, itu masalahnya kira-kira sama atau ada yang berbeda gitu? Ya, jadi memang masa sekarang ini tuh unik ya. Dibilang lebih sulit, mungkin iya, tapi jelas memang berbeda. Kita kan bisa lihat secara nyata berbedanya tuh apa. Yang tadinya nih Audrey sekolah ya datang ke sekolah kan, ketemu teman ya udah ketemu teman, main ke mall atau kemana ya gampang aja. Sekarang apa-apa nggak bisa ya. Sekolah, belajar di rumah aja, ke mall jalan-jalan nggak boleh, hangout juga belum boleh. Kalaupun iya bisa, tempatnya terbatas, orangnya terbatas, segala macamnya tuh gerak-gerik kita dibatasi. Nah, dengan situasi dan kondisi yang berbeda, tentunya akan memberikan pengaruh yang berbeda juga pada diri kita, gitu.
Kalau dari data IPK, aku dengar bahwa 23% remaja itu mengakui bahwa kayak mereka mengalami stres. Nah, itu tahap-tahapnya apa sih? Oke, jadi memang gini. Nah, kalau bicara stres, memang ya, tadi kan data dibilangnya remaja ya. Remaja itu berarti asumsinya di bawah 17 tahun gitu ya. Nah, pertama, pemahaman tentang stres itu sendiri kita dalami dulu. Yang dimaksud stres oleh para remaja ini apa sih? Gitu loh. Beda tentunya dengan yang dimaksud stres oleh para psikolog ini. Ya mereka udah ada ilmunya gitu kan. Jadi ketika anak remaja atau bahkan ya sekarang jangankan SMP SMA, anak SD juga bisa bilang aku stres mama gitu. Dalam arti gitu, kamu masih SD nah, stres apa sih gitu. Jadi mereka mudah mengucapkan kata stres tanpa benar-benar paham stres itu apa gitu. Jadi sebenarnya stres itu adalah ketika dimana kita dalam hidup menghadapi tuntutan dari luar diri kita atau dari dalam diri kita, ya. Nah, yang namanya tuntutan itu pasti akan kita temui di mana saja, kapan saja, ya. Jadi artinya stres itu pasti kita temui, gitu ya. Jadi bukan berarti wah saya nggak boleh stres, stres harus dihilangkan. Nah, itu keliru, karena stres itu pasti ada dan apa dibutuhkan oleh kita. Misalnya contoh nih. Lapar aja, ya. Adri kalau lapar pengen ngapain? Makan. Pengen makan. Kalau makanannya nggak ada gimana? Aku pasti Gojek misalnya atau ya udah gitu. Oke. Melakukan sesuatu kan. Nah, itu untuk mengatasi si laparnya itu kan. Tapi ketika kita lagi kelaparan, itu sebenarnya meningkatkan stres karena kita kelaparan. Kan nggak enak ya, nggak nyaman rasa lapar itu. Jadi ada tuntutan dari tubuh kita untuk mengambil sesuatu untuk bisa kita makan. Nah, rasa nggak nyaman itu walaupun meningkatkan stres, tetapi membuat Audrey berpikir, oke, di rumah nggak ada makanan, oke, saya harus Gojek, Gojek, waduh nggak ada isinya, berarti saya harus minta mama, gitu loh. Jadi membuat kita untuk aktif mencari solusi. Nah, kalau kita tidak ada rasa stres itu, jadi misalnya lapar, ya udah biarin sih lapar, gitu. Ya kenapa? Kamu makin kurus nanti nak, jangan. Itu akan terjadi pada Deka, Mbak. Iya, itu tidak akan terjadi kepada aku. Ya, aku pasti itu akan dia. mencarinya. Jadi kamu emang harus stresnya tinggi terus gitu. Gitu, jadi nggak bagus juga karena orang jadi kayak nggak ada drive atau dorongan untuk melakukan sesuatu untuk sebenarnya apa? Melindungi dirinya. Nah, itu memang bagus ya kan, kalau kita lihat bagus nih, berarti sebenarnya stres itu bagus dong, stres itu bagus. Jadi stres itu ada yang bagus, ada stres yang buruk. Nah, stres yang buruk itu apa? Ketika tuntutannya itu melampaui dari kemampuan yang kita miliki dan itu bertahan terus-menerus, gitu ya. Jadi kalau misalnya stres nih, misalnya, oke, nilai kalau buat di sekolah Audrey, nilai yang bagus itu berapa? 100. 100 ya. Oke, terus nanti ada tuntutan kamu pokoknya nilai harus 110. Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin ya. Jadi kayak sebetulnya gimana caranya dan nggak mungkin juga gitu. Yang ada kan stresnya ada terus jadinya kan. Nggak bisa diatasi karena memang nggak bisa. Nggak mungkin di atas 110. Nah itu ada terus. Nah itu yang nggak bagus. Karena stresnya ada terus. Nah itu yang bikin nggak bagus. Nggak bagusnya itu apa yang dimaksud nggak bagus? Stres nggak bagus itu bikin tubuhnya juga berpengaruh. Misalnya kita jadi biasanya gini, kalau Audrey ada tekanan gitu ya, dari fisiknya Audrey yang terasa apa? Biasanya kalau yang ada ya stres tinggi atau ada tekanan tinggi. Kalau aku lapar. Nah, kalau Audrey apa? Kalau aku biasanya kayak tiba-tiba aku jadi mager. Kalau kayak benar-benar nggak ada mutu buat ngapa-ngapain gitu loh. Energi turun. Kayak terus ngerasa overthinking. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi memang pengaruhnya bisa ke fisik kita, ke tubuh lapar. Kalau aku bisa mules. Pernah nggak mau masuk kelas atau mau ujian aduh mules? Oh, aku pernah mual. Nah, Aku mual. bisa mual. Ada juga nih yang gatal-gatal. Misalnya ketemu siapa, aduh udah ya guru ini kok kayaknya bikin saya gatal-gatal gitu. Nah itu bisa jadi salah satu tanda gejala meningkatnya stres. Nah, kalau misalnya remaja sekarang nih, mungkin nggak semua, tapi kalau misalnya dari aku sendiri, aku yang benar-benar suka banget nongkrong, kayak bersosialisasi sama temen, especially gitu kan. Nah, sekarang kan kita kurang bisa ya, karena situasinya lagi kayak gini kan. Terus kalau menurut Tante Desi sendiri nih,
nongkrong gitu, bersosialisasi itu wajar dan normal nggak sih? Dan baik nggak sih buat kita remaja? Nah, sebenarnya sih tahapan perkembangan remaja. Jadi gini, manusia itu ada tahapan perkembangan ya. Jadi waktu dia masih 0 sampai 5 tahun itu penting untuk anak-anak bermain gitu ya. Makanya kenapa kalau TK aku kan udah main doang gitu ya. Memang di situ. Nah, ada misalnya usia 5 sampai 10. Nah, kalau remaja kan let's say 10 sampai 17 tahun itu masa remaja, ada yang namanya tahapan perkembangan. Salah satunya adalah mereka mencari yang katanya mencari jati diri. Ya kan? Siapa sih saya? Who am I? Gitu kan, pertanyaan itu paling sering ya ditemukan. Nah, salah satu cara untuk bisa menemukan jawaban dari who am I itu adalah kita banyak-banyak ketemu orang. Sekarang kalau misalnya tante tanya, Audrey itu siapa sih? Aku pun sendiri kadang masih bingung. Wajar sih. Kamu harus tahu. Siapa aku? Aku BK. Nah, itu masa-masa di mana remaja itu mengumpulkan banyak informasi dari luar, tapi yang nantinya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadinya nanti nih kira-kira berapa tahun kemudian Audrey akan bisa dengan mantap bilang, saya adalah Audrey yang sukanya begini, yang tidak sukanya begini. Saya ingin hidup saya itu tuh harus mantap. Nah, itu proses sih. Nah, sekarang ini salah satu prosesnya Audrey gitu, remaja gitu ya. Nah, ketika sebenarnya masa-masanya Audrey untuk mencari tahu banyak, tapi ternyata nggak boleh kamu di rumah aja, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh apa, jadi ya terus aku gimana ngobrolin nongkrongnya, memang jadi agak terhambat sih. Tapi di sini kita kan harus mencari solusi ya gitu ya. Mungkin nongkrongnya nggak benar-benar di ketemuan. Ya sekarang Zoom lah atau Google Meet atau apapun itu gitu. Atau ya kayak sekarang waktu bikin blog gini kan juga teman-teman lihat, teman-teman paham. Harus dicari cara lain sih. Dan kalau aku sih meyakinnya ini sementara. Ini sementara. Pasti sementara. Sebentar lagi akan berakhir. Amin. Optimis. Yes. Berarti cara-cara ininya salah satunya adalah ya banyakin ngobrol aja gitu ya tante ya, ngobrol bersama teman gitu walaupun cuma video call. Iya. Mungkin kalau mabar gitu gimana tante? Bisa. Mabar yang kayak main game bareng itu kan? Bisa, sebenarnya kan gini, sosialisasi memang secara apa ya alaminya kita manusia kan memang makhluk sosial. Kita membutuhkan manusia lain gitu. Jadi bukan fitrahnya kita manusia untuk diam di rumah sendirian gitu di gua gitu, enggak gitu kan. Kita fitrahnya adalah keluar untuk bersosialisasi. Nah, sekarang ini kita diberikan suatu kondisi. Nah, tapi bukan berarti kita jadi kayak diam nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kan kita diberi akal ya. Kita berpikir, oke, dengan kondisi seperti ini, walaupun kita tetap harus bersosialisasi, apa yang bisa kita lakukan? Itu muncullah teknologi-teknologi kan, video call lah, video conference lah, WhatsApp call lah, segala macam. Manfaatkan, gitu. Itu dimanfaatkan sebisa mungkin, gitu ya. Tapi nih Dri, aku pengen tanya nih ke Audrey, kalau aku sendiri ya walaupun memang ada apa namanya aplikasi itu gitu ya, berbagai bisa video call gitu. Tapi aku memang at some point tante ya, aku ya ini jadi buka-bukaan juga kan gitu. At some point kayak aduh, gue nggak bisa nih ketemu sama teman gue cuma by call doang gitu. Gue pengen ketemu gitu. Itu kan nakal ya sebenarnya. Tapi kalau Audrey sebenarnya sempat pernah nggak sendiri gitu? Kalau aku sendiri ya aku pernah sih, maksudnya ya dalam situasi ini sebenarnya sih nggak dianjurkan untuk sering keluar, tapi paling nggak sekali 2 kali boleh lah ya. Dan menurut aku sih itu nggak nakal ya, karena kan ya kebutuhan. Maksudnya kalau untuk dari aku sendiri itu cara aku buat coping sama situasi sekarang. Jadi ya menurut aku sih nggak nakal selama aku nggak melakukan hal yang bisa merugikan orang lain. Dan ya kalau berhubungan dengan ini, selama aku masih menjalankan protokol dengan baik. Kan aku ini suka lihat ya dari teman aku, bahkan ada kayak orang lain juga, itu mereka tuh suka banget curhat di sosmed ya. Dan itu tuh kayak gejala-gejala apa sih? Ya, nah tadi seperti yang bilang ya, jadi kita itu manusia kan adalah makhluk sosial, emang makhluk yang fitrahnya yang secara alaminya tuh butuh gitu loh untuk ngobrol sama orang lain gitu kan, untuk mengeluarkan
emosi dalam dirinya gitu. Entah kita emosi itu kan bisa kita lagi seneng ya kan, bisa kita lagi marah, bisa kita sedih gitu. Nah kalau misalnya nih Audrey dapat berita yang Audrey seneng banget, misalnya Audrey lagi pengen banget ya satu barang gitu ya, terus dikasih sama mama, dari ekspresi wajahnya Audrey gimana? Biasanya senangnya makasihnya kayak teriak kah atau gimana? Enggak, aku biasanya cengengesan, senyum-senyum sendiri. Cengengesan gitu ya. Nah itu kita tuh punya kecenderungan untuk mengekspresikan, menyatakan apa yang kita rasakan, bilang terima kasih. Ada yang bisa jadi terima kasih, bilang terima kasih, ada yang kayak gitu, ada yang cengengesan, macam-macam. Hampir kayaknya sih jarang orang yang dia senang tapi yang datar. Ya. Kita ini orang semua apa sih gitu. Ada orang itu tuh ada, tapi kita lagi nggak ngomongin di sana ya, kita ngomongin yang tengah-tengah aja. Ketika dia senang pasti akan keluar gitu kan, senangnya, makasih ada seneng banget. Nah jadi harus ada channel ya untuk menyalurkan itu gitu. Ketika ditahan gitu kan, jadi kayak ini saya mau keluarinnya kemana nih, kita bingung ya. Nah sosial media rupanya sekarang ini menjadi salah satu channel ya untuk menyalurkan itu gitu loh. Jadi ketika senang, gue senang banget, padahal dia nggak tahu mau sama siapa sebenarnya kan ya, tapi berasa kayak seluruh dunia dengerin dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang channel, memang disebut juga sosial media, media untuk bersosialisasi gitu. Cuman yang banyak orang terutama remaja kayaknya ya lupa untuk menyadari bahwa itu tadi ini kan akan didengar, dilihat, dibaca oleh siapa aja yang kita nggak tahu juntrungannya gitu ya, yang mana dia berhak untuk berespon, menjawab dari curhatan kita gitu. Bisa jadi dia netizen julid ya kan? Elah gitu doang seneng, kesel banget nggak sih kita lagi seneng-seneng tuh dikomentarin begitu. Nah itu kan kalau kita baca jadi kayak merusak mood kita ya, perasaan kita nggak ngerugiin lu, kenapa lo gitu. Makanya gitu kan, atau enggak enak banget sih hidup lo, iya dia orang kaya, kok dia sial gitu kan. Jadi gimana sih kita mau seneng tapi kok malah jadi nggak gitu gitu. Nah itu yang berbahaya ya kalau kita salah dalam mengeluarkan di sosial yang kita nggak bisa kontrol. Nah kalau misalnya dari aku baca nih akhir-akhir ini, dan aku sendiri pun ngalamin gitu, ada banyak remaja yang lagi ada masalah sama orang tuanya. Termasuk mungkin teman-teman aku sendiri suka cerita ya ke aku, dimana kayak dia sama orang tuanya tuh berbeda opini, yang ujung-ujungnya kayak berantem gitu kan. Nah terus itu cara ngatasinnya tuh gimana? Kan kita serumah nih, biar nggak tegang-tegangan mulu tuh gimana? Nah ini memang salah satu tantangan ya dihadapi semua orang gitu kan. Kalau kayak Audrey dengan orang tua gitu ya, yang mana kemarin-kemarin ya ada masanya ke sekolah ya, jadi ada waktu berpisahnya gitu kan, jadi ada waktu ketemu teman. Sekarang dia lagi buka pintu, dia lagi tutup pintu, dia lagi gitu kan. Nah ternyata memang juga walaupun Audrey bisa dibilang seumur hidup sama orang tua, ada juga hal-hal yang beda pendapat ternyata ya, ada hal-hal yang nggak setuju gitu ya. Contohnya ada nggak? Ada, kayak misalnya aku lagi cerita, terus misalnya kalau aku cerita kan ya maksudnya aku lebih pengen didengerin dulu. Terus misalnya ada kayak tiba-tiba dipotong, atau misalnya ada opini yang kayak bukan di sisi aku, terus yang kayak agak bikin aku kayak apaan sih gitu. Terus nanti ujung-ujungnya jadi kayak aku males, terus kalau malah berantem gitu ujung-ujungnya. Kalau menurut Audrey sendiri, kenapa bisa ada perbedaan opini, kenapa bisa ada perbedaan pemikiran antara Audrey sama papa mama? Padahal kan Audrey selama ini serumah sama mereka. Karena kalau misalnya dari sisi aku, dari sisi pemikiran aku bahwa aku tuh kayak misalnya aku benar atau sesuatu ini benar, tapi dari sisi pemikiran papa mama itu aku tuh salah atau kurang tepat ya. Aku kurang tepat, dan opini yang bakal mereka kasih ini lebih benar daripada opini aku. Jadi aku kayak ngerasa apa nih maksudnya? Iya. Nah itu juga poinnya tuh. Jadi ada dari sisi pendapatnya Audrey, ada dari sisi pendapatnya papa mama. Ya ternyata dunianya beda nih. Kalau secara umur wajar sih remaja sama orang tua, gitu kan, punya tujuan hidup berbeda, gitu. Karena remaja punya dunia sendiri,
orang tua punya dunia sendiri, masing-masing melihat dari kacamatanya masing-masing, gitu kan. Papa mama Audrey merasa lebih tahu pasti kan, pasti sering nggak papa mama ngomong, saya ini kan lebih lama dari kamu. Terus kadang juga kayak suka disama-samain masalah dulu sama masa sekarang beda ya. Kan, padahal itu udah 30 tahun yang lalu ya, nggak ada segala macam. Handphone juga masih yang jadul, nggak ada malah kan disamain sama sekarang. Papa mama dulu nggak mainan handphone, ya iya dulu nggak ada handphone gitu kan. Sekarang kamu main handphone dulu, ya emang iya ngasih tugas aja dari handphone gurunya, kan beda. Nah jadi itu betul, kita cenderung untuk melihat dunia hanya dari yang kita pahami saja, ya kan? Tapi tidak terlalu berusaha untuk memahami dari kacamata orang lain, dari Audrey, gitu kan, papa mama kan. Tapi juga sebaliknya, Audrey juga, tapi gini, kalau Audrey juga kan tidak bisa melihat dari kacamata papa mama, ya karena Audrey belum pernah menjadi papa mama kan, iya kan, belum pernah menjadi orang tua kan. Sering kali nih ya, kalau lagi curhat-curhat tuh, orang tua suka ngomong ini, kamu nih ya nggak ngerti ya perasaan papa mama. Ya mak, kan aku belum pernah ya di usia papa mama. Ya gimana aku mau paham gitu kan. Sementara papa mama kan pernah di usia remaja. Nah tapi kita cenderung lupa rasanya ketika kita masih remaja gitu. Nah jadi kalau ngobrol nih, misalnya nih Audrey di sini, papa mama di sini, terus beda level nih, beda frekuensi, nggak ketemu ya kan ngomongnya. Yang ada kalau nggak ketemu ya itu konflik, nggak nyambung loh. Ini apa sih, wah saya lagi ngomongin ini kok kamu ngomongin ini, gimana caranya. Nah ini harus yang di atas agak turun, yang di bawah agak naik kalau memungkinkan. Tapi kalau dalam hal remaja, seringkali yang tante sarankan adalah orang tuanya yang turun, karena kan kita pernah mengalami masa remaja. Tapi juga dari sisi remaja pun sebisa mungkin untuk memahami bahwa orang tua itu kan punya tugas untuk apa? Melindungi anak ya, membimbing anaknya. Jadi apa yang dia berikan itu pasti untuk terbaiknya saya, gitu. Jadi harus saling memahami. Kenapa ya papa mama kok melarangku kesana kemari? Oh supaya aku nggak sakit, oh supaya aku nggak kena pengaruh buruk. Nah itu berusaha untuk memahami. Begitu juga dari pihak orang tua, berusaha untuk memahami anak remajanya, kenapa sih anak ini mikirnya begitu, gitu. Jadi harus ada upaya saling memahami. Diawali dengan pemahaman bahwa setiap orang emang punya cara berpikir yang beda-beda. Tapi juga nih, misalnya ya, wah ini berantem loh kalau ketemu orang tua ya kan, capek. Sesekali take a break nggak apa-apa. Udah aku mau nonton aja, mama masak aja, gitu kan, untuk menenangkan diri dan menenangkan pikiran, nggak apa-apa, gitu. Bukan berarti kayak kita musuhan, nggak musuhan juga, tapi sekedar take a break aja, gitu. Biasanya kan misalnya nih, ya udah aku mau makan dulu, abis makan kita lebih enak rasanya kan, lebih kalem, lebih santai. Nah pada saat udah sama-sama enak, ngobrol lagi, gitu. Jadi harus ada ya kayak main layangan katanya, tarik ulur, gitu loh, menjauh sedikit. Jadi nanti bisa menukik iya. setelah kita sudah iya papa mama berpikirnya seperti ini, oh mungkin karena nih abis itu tapi kan gitu. Iya. Tapi kan dulu nggak ada handphone iya. Tapi kan dulu belum ada ojek online gitu kan, jadi ada cara, ada tukikan ya. Enggak jangan-jangan ya. Gitu. Tapi Dri, ini kan kita udah masa percobaan ya, ntar lagi kayak mau tatap muka nih, sekolah tatap muka. Kalau Audrey sendiri bahagia atau kayak, kalau aku jujur aku terjebak di zona nyaman. Saya makan WFH gitu. Tapi ya sometimes itulah ya, stres gimana. Tapi kalau Audrey gimana? Kalau aku sendiri sih ya ada happy-nya ada enggaknya. Maksudnya aku juga udah keburu nyaman ya, udah keburu PW kan di rumah. Bisa sering istirahat segala macem. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau misalnya dari pelajaran ya, aku lebih bisa nangkep kalau misalnya tatap langsung. Kalau kayak online itu susah banget, kayak gimana sih nggak masuk gitu loh. Terus banyak aja hambatannya kan. Dan aku juga kalau misalnya positifnya lagi, aku pengen gitu ketemu teman lagi, kayak pengen langsung tatap muka gitu. Cuman aku nggak, gimana ya, kayak udah keburu nyaman di sini. Mungkin itu suatu hal yang normal ya. Normal.
Jadi gini, Karena udah setahun nih kita di rumah. Tapi itu adalah proses hidup yang dijalani. Jadi kita dalam hidup itu pasti akan melewati tahap-tahap transisi dalam hidup. Dari TK ke SD. TK yang kerjanya main mulu ya kan, pokoknya belajar main lah pokoknya. Masuk SD, SD mulai itu berhitung, membaca, malah udah mulai dikasih PR, ada tuntutan. Itu masa transisi, itu yang paling mudah. Dari SD ke SMP juga masa transisi. Yang mungkin kalau SD belajarnya benar-benar dituntun gitu kan, SMP mulai tuh dikasih PR lebih banyak gitu kan. Itu juga masa transisi, yang mana si anak SD ini terkaget-kaget lah, gurunya begini tuh, ada pelajaran fisika tuh, ada gini tuh. Itu masa transisi. Jadi memang masa transisi itu adalah proses kita harus beradaptasi yang memang mungkin gesekannya akan kuat tapi harus dihadapi, dan pada umumnya akan bisa dihadapi, dilewati oleh kebanyakan orang. Jadi kalau ada rasa nggak enak, udah pewek itu memang yang harus dijalani, dan bukan cuma sekedar harus dijalani untuk dilewati begitu saja. Proses transisi itu akan jadi pembelajaran buat Audrey, akan menjadikan Audrey semakin kaya dalam hidup ini gitu. Bener nih, KBK nggak mau work from office lagi. Sebenarnya sih mau banget karena ya Bosnya itu. denger loh, bosnya denger. Hai Mbak. Tapi maksudnya dari pengalaman yang kemarin itu pun kita ada pembelajaran, artinya kayak WFH ini kan membuktikan bahwa ada hal-hal yang bisa kita efisienkan melalui video conference kan. Jadi kayak ini meeting kayak gini kenapa nggak dari dulu lewat ini aja nggak sih, daripada saya jauh-jauh ke luar negeri, luar kota gitu kan. Ya mungkin akan jadi ada pembaruan ya, pembaruan di sekolah atau mungkin di perusahaan yang mana kayak yang ini kayaknya bisa deh kita online. Kalau ini nggak harus ke kantor gitu ya. Bisa gitu. jadi. Jadi harus ke lebih sekolah. kepada gini sih, persiapan kedepannya tuh siap-siap akan terjadi penyesuaian yang mana belum tentu drastis sih, tapi kayak itu tadi ya, kita kan masih ada pembelajaran ya. Ini bisa via online, nyerahin tugas mungkin kan, atau ya sama tugas juga bisa via online, bisa presentasinya nggak usah pakai kertas gitu, kasih aja email gitu kan, ternyata bisa juga. Jadi siap akan perubahan itu, yang mana bukan sesuatu yang baru juga, kan udah kita jalanin kemarin. Sebenarnya tinggal kita biasain aja. Betul. Jadi kalau aku ditanya apa aku siap WFO, ya aku siap. Bos. Gitu. Oke. Dari ini aku benar-benar tahu banyak banget dari gejala-gejala stres segala macem. Terus kalau bahwa ternyata emang nongkrong, grouping, sosialisasi itu sangat penting ya. Dan juga aku harus belajar melihat dari kayak kalau misalnya ada konflik, aku harus belajar melihat dari sisi kacamata orang tersebut. Makasih Tante Desi udah hadir dan KBK udah nemenin. Makasih. Sangat berfaedah ya hari ini. Jadi tetap semangat. Jadi buat teman-teman di rumah, kalian harus semangat terus ya. Dan kalau misalnya kalian sampai ada lagi gelisah atau apa, kalian bisa hubungin aja Tante Desi. Kakak Desi. Iya, jadi nanti pas ditelepon, halo Kakak Desi. Okay. That's it for today, and pastinya next time kita bakal terus bahas tentang topik-topik yang sangat menarik nih buat kalian dengerin. Jadi stay tune, thank you, and bye. Bye.